Kalau dulu cita-cita Kak Yunus apa sih? Dulu cita-cita aku di kecil itu waktu kecil jadi polisi Kak. Apapun pekerjaan kita ya dijalani aja gitu. Semua sama ya? Semua sama gitu. Kalau penyesalan sih sebenarnya bukan nggak ada ya, tapi mencoba untuk tidak menyesali masa lalu sih gitu. Jadi itu memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, kayak main lebih jauh lagi, senang-senang lebih total. Gitu, karena restu orang tua itu mendukung buat nanti ke depan kita, gitu aja. Hai, kita sekarang udah sama salah satu karyawan lagi nih di sini. Kita tanya-tanya yuk kakaknya yuk. Kakak namanya siapa? Tia. Hai Kak Tia. Namanya Firman Wayunus, dipanggil Yunus. Namaku Milda. Halo Kak Milda. Sally. Hai Kak Sally. Kak Tia, kita mau nanya-nanya sedikit ya. Kak Tia umurnya berapa sih sekarang kalau boleh tahu? 17 boleh nggak bilang? Boleh. 17. Kan nggak dilihatin katanya. 17 guys. Kemarin Masih kelihatan mungkin. kan? Kemarin ya? Iya bener banget. Lusa besok. Kebetulan sewindu yang lalu. Bisa tebak lah ya berapa sekarang Kak Tia Kalkulator. umurnya? Oke. Kalau sekarang 27. Udah 35 alhamdulillah. Alhamdulillah Kak. umurnya 32. Kak Tia kalau boleh tahu di sini bekerja posisinya sebagai apa? Aku di Korkom. Oh, Korkom. Kita di protokoler direktur. Di staff bagian Office of the Board. Timnya namanya Sustainable Finance ya. Kalau boleh tahu Kak Milda dulu kuliah jurusannya apa sih? Nah, Nah, udah nih. nyambung gak nyambung. Aku dulu di jurusan psikologi. Jurusan psikologi Iya. dari Universitas Esa Unggul. Oh, Esa Di Unggul. Jakarta Barat. Oh, oke, mungkin ada alumninya, teman-teman masih kuliah di Esa Unggul. Mungkin insya Allah. Komunikasi. Saya jurusan akuntansi. Ekonomi akuntansi. Kalau dulu cita-cita Kak Yunus apa sih? Dulu cita-cita aku di kecil itu waktu kecil jadi polisi Kak. Kenapa? Ya pengen aja gitu kan, gagah, keren gitu kan, berseragam gitu kan. Tapi nggak kesampaian, tapi nggak apa-apa gitu. Kita tetap bersyukur, apapun pekerjaan kita ya dijalani aja gitu. Semua sama ya? Semua sama gitu. Pengennya sih jadi reporter Piala Dunia awalnya. Kenapa waktu itu masuk komunikasi gara-gara itu? Itu dia kan waktu masa kecil, iya nggak munafik ya. Dari bapak ibu jadi dokter, terus ditanya iya mau jadi dokter gitu kan. Cita-cita dulu sebenarnya ini kalau saya sekarang posisi sudah jadi bankir itu sebenarnya sudah mencapai cita-cita saya. Kalau boleh tahu nih, kakak masih ada nggak sih tapi dari perjalanan hidup kakak yang kakak seselin, wah kalau dulu gue kayak gini harusnya gue bisa gini nih gitu, ada nggak? Ya pada dasarnya pasti gini, semua orang pasti ada salah, semua orang pasti ada penyesalan. Tapi bagaimana kita bangkit dan belajar dari kesalahan yang kita pernah lakukan, dan itulah yang menjadi pengalaman itu adalah pelajaran penting buat diri kita. Bagaimana kita pas saat kedepannya, oh gue ingat nih, gue jangan gini lagi, itu sebagai pengingat. Dan insya Allah kalau misalnya kita sebagai manusia yang ingin menebarkan hal-hal kebaikan, marilah dari kita juga memberi contoh bahwa kita tuh bisa berbuat baik dan tidak terjadi suatu hal yang dulu lagi. Setuju, jadi memperbaiki diri aja gitu ya. Iya, introspeksi diri dan ayo kita berubah jadi yang lebih baik. Setuju, aku setuju, karena perubahan itu juga keinginan berubah itu hanya ada dalam diri sendiri ya, dorongannya. Apa ya? Paling lebih ke ini sih, kayak kurang memanfaatkan waktu semaksimal mungkin pas zaman dulu kita. Tapi kayaknya kalau untuk yang besar-besarnya sih nggak ada sih. Disyukuri aja apa yang sudah terjadi. Be grateful aja guys. Tuh, jalanin aja. Kalau penyesalan sih sebenarnya bukan nggak ada ya, tapi mencoba untuk tidak menyesali masa lalu sih gitu. Jadi segala sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu tuh aku jadikan pelajaran aja gitu sih. Dulu sih sempat, cuma restu dari ibu aja gitu. Jadi bukan nyesel sih. Kita kan sebelum punya keinginan, kita juga tanya ke orang tua juga ya. Kalau memang orang tua itu nggak ngizinin, buat rekan-rekan adik-adik sekalian janganlah. Gitu, karena restu orang tua itu mendukung buat nanti ke depan kita, gitu aja. Setuju, doa ibu panjang ya. Iya betul kakak. Sampai Betul. akhir hayat. Kalau misalnya boleh muter waktu nih, Iya. Kak Sally mau ngapain? Kalau aku bisa muter waktu, sebenarnya pengen dulu belajar lebih keras lagi sih sebenarnya, karena memang saya pas kuliah itu waktu itu nggak sempat dapat negeri ya, mungkin ya ikhtiarnya mungkin kurang, ataupun mungkin ada doa-doanya kurang kenceng kayaknya gitu ya. Jadi dulu yang aku sangat sayangkan tuh aku nggak masuk
PTN sih, gitu aja. Tapi ternyata itu nggak jaminan juga untuk kita tidak sukses. Setuju, gitu. setuju. Mungkin teman-teman yang lagi menunggu PTN di tahun ini, jadi mau PTN atau PTS semua balik lagi sama diri masing-masing ya. Sebenarnya kita belajar di mana aja, yang penting tetap semangat, tetap serius gitu ya, dan yakin kalau kita tuh tetap bisa pintar dimanapun. Itu memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, kayak main lebih jauh lagi, senang-senang lebih total. Enggak. Gak apa-apa, Kayak udah asal nggak usah bertanggung mikir jawab. aja, iya benar, asalkan bertanggung jawab sih, benar kayak gitu sih. Kalau ngulang waktu aku pengen bahagiain almarhum bapak saya gitu. Jadi karena semasa hidup bapak saya jauh sama saya. Karena bapak saya di kampung di Jawa Timur ya, dan saya di Jakarta gitu kan. Dan waktu itu susah gitu kan, kita pulang juga lama gitu kan. Dan itu penyesalan saya dalam hidup saya gitu. Apa ya? Aku jadi bingung ya sebenarnya. Banyak. Tapi aku mensyukuri apa yang sudah aku capai dan aku gapai sekarang. Jadi aku bingung kalau misalnya mau dilihat ke belakang, ya pastinya aku pengen apapun yang terjadi, misalnya kesalahan, kecerobohan, ataupun aku kayak menyakiti seseorang, ataupun aku menyakiti orang tua gitu, pengen aku stop gitu, jangan aku melangkah ke situ. Tapi ya tetap aku bersyukur apa yang sudah saat ini ada di aku. Karena itu yang bikin membentuk diri kita hari ini ya. Hargai dirimu, apa yang kamu capai, hargai dan cintailah dirimu. Aku Itu yang setuju penting. banget nih, self love yang terbaik Iya, nih. kita harus bisa, pasti bisa gitu. Karena kita mencintai diri kita dan kita tahu bagaimana sih diri kita harus bahagia ke mana. Nah, setuju. Kalau kamu udah belum cinta sama diri sendiri, komen di bawah ya.